ini kita akan membahas tentang tata surya. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang matahari dan planet-planet yang mengitarinya. Di alam raya terdapat banyak sekali tata surya. Kumpulan tata surya disebut galaksi. Tata surya kita merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Tata surya kita berpusat pada matahari dengan 9 planet yang mengelilinginya dalam orbit masing-masing. Planet pertama yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, lalu Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, gas, dan debu kosmik medium antar bintang, dan kemungkinan substansi bahasa Yunani galaksia, yang berarti susu. Tipe-tipe galaksi berkisar dari galaksi kerdil dengan 10 juta bintang hingga galaksi raksasa dengan 1 triliun bintang. Semuanya mengorbit pada pusat galaksi. Kemungkinan terdapat lebih dari 100 miliar galaksi pada alam semesta teramati. Sebagian besar galaksi berdiameter 1000 hingga 100.000 parsec dan biasanya dipisahkan oleh jarak yang dihitung dalam jutaan parsec atau megaparsec. Ruang antar galaksi terisi dengan gas yang memiliki kerapatan massa kurang dari 1 atom per meter kubik. Sebagian besar galaksi diorganisasikan ke dalam sebuah himpunan yang disebut klaster untuk kemudian membentuk himpunan yang lebih besar yang disebut superklaster. Struktur yang lebih besar ini dikelilingi oleh ruang hampa di dalam alam semesta. Matahari sebagai pusat tata surya. Setiap hari kita melihat matahari terbit dan tenggelam. Cahaya yang dipancarkannya memberikan penerangan bagi bumi dan alam semesta ini. Mengapa matahari dapat bersinar? Dari manakah sinar yang dipancarkannya? Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Bintang merupakan benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Oleh karena letaknya yang dekat dengan bumi, cahaya matahari tampak lebih terang dan ukurannya tampak lebih besar dibandingkan dengan berjuta-juta bintang lainnya. Matahari memancarkan cahaya dan panasnya karena pada inti matahari terjadi reaksi fusi yang menghasilkan energi yang sangat besar. Suhu inti matahari kurang lebih 15 juta derajat Celcius dan suhu di permukaan kurang lebih 6000 derajat Celcius. Panas yang dipancarkan matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Dapatkah kamu menyebutkan manfaat matahari bagi makhluk hidup di bumi? Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak kurang lebih 58 juta kilometer. Karena jaraknya yang dekat dengan matahari serta tidak memiliki atmosfer, suhu permukaan Merkurius pada siang hari kurang lebih 340 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari turun hingga minus 200 derajat Celcius. Permukaan Merkurius pertama kali dipotret dari pesawat ruang angkasa Mariner 10 pada tahun 1974. Berdasarkan hasil pemotretan tersebut, pada permukaan Merkurius banyak terdapat kawah. Merkurius merupakan planet kecil dengan diameter kurang lebih 4.879 km.
Merkurius mendapat julukan bintang fajar atau bintang senja karena kadang-kadang terlihat menjelang matahari terbit atau beberapa saat setelah matahari terbenam. Venus adalah planet kedua dari matahari. Jarak Venus dari matahari kurang dari 108 juta kilometer. Planet Venus merupakan planet terdekat dengan bumi. Oleh karena itu, Venus tampak paling jelas dari bumi. Pada pagi hari, Venus terlihat jelas seperti bintang di ufuk timur, sehingga banyak orang yang menyebutnya bintang timur, bintang barat, bintang malam, bintang pagi, atau bintang kejora. Venus memiliki atmosfer yang terdiri atas gas, kabut tebal berupa uap, asam, dan debu, sehingga permukaannya sulit diamati. Foto-foto yang didapatkan oleh pesawat ruang angkasa milik Uni Soviet, Venera 9 dan Venera 10 memperlihatkan permukaan Venus terdiri dari batu dan suhu permukaannya kurang dari 50 derajat Celcius. Keadaan atmosfer Venus yang panas ini disebabkan oleh kandungan gas karbon dioksida yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan efek rumah kaca. Ukuran Venus hampir sebesar bumi, dengan diameter kurang dari 12.104 km. Bumi adalah planet ketiga pada tata surya dengan jarak dari matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Bumi yang kita tempati ini memiliki faktor-faktor pendukung bagi kehidupan makhluk hidup sebagai berikut. Pertama, bumi cukup menerima sinar matahari sehingga suhu permukaan bumi berkisar 22 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, memungkinkan makhluk hidup melakukan proses kehidupannya, karena suhu tersebut tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Kedua, bumi mempunyai atmosfer yang mengandung oksigen. Atmosfer ini melindungi bumi dari jatuhnya benda langit yang lain. Selain itu, atmosfer yang menyelimuti bumi berperan menahan panas dan cahaya matahari yang berlebihan dan membahayakan seperti sinar ultraviolet. Ketiga, permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Perairan di bumi lebih luas daripada daratannya. Dengan demikian, dapat menyediakan air sebagai sumber kehidupan. Bumi merupakan planet kelima terbesar dari 9 planet lainnya. Diameter bumi kurang lebih 12.756 km. Orbit bumi berbentuk elips. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Di kelas 5, kalian tentunya telah belajar mengenai struktur bumi. Masih ingatkah kalian lapisan penyusun bumi? Sekarang kita akan mempelajari tentang planet merah. Tahukah kalian tentang planet merah? Planet merah adalah nama lain dari planet Mars. Planet keempat ini berukuran kecil. Diameternya hanya berukuran kurang lebih 6.800 km. Atmosfer yang menyelimuti Mars sangat tipis, sehingga permukaan Mars dapat diamati dari bumi dengan menggunakan teropong.
Pesawat ruang angkasa Viking 1 dan Viking 2 milik Amerika Serikat berhasil mengamati permukaan Mars. Permukaan Mars berupa ribuan kawah, lembah-lembah besar, dan gunung berapi. Kawah Olympus Mars yang berdiameter kurang lebih 700 km dan tinggi 25 km merupakan kawah terbesar di tata surya. Pada siang hari, suhu permukaan Mars sekitar 20 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhu sekitar minus 70 derajat Celcius. Planet Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Besar Jupiter 11 kali besar Bumi, sehingga sering disebut planet raksasa. Planet Jupiter berputar dengan cepat pada porosnya dibandingkan perputaran planet-planet lain. Kecepatan rotasi tersebut menyebabkan Jupiter lebih lebar pada bagian ekuator. Atmosfer Jupiter sebagian besar terdiri atas hidrogen dan sisanya helium. Atmosfer di planet itu sangat tebal sehingga Jupiter itu tampak seperti bola-bola gas raksasa. Planet Jupiter memiliki 16 satelit dengan 4 satelit terbesar secara berturut-turut adalah Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Planet Jupiter berjarak 778 juta kilometer dari matahari dan diameter 142.700 km dengan suhu permukaan rata-rata minus 150 derajat Celcius. Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter, dengan diameter 10 kali lebih besar daripada Bumi. Keistimewaan planet ini yaitu cincin yang mengelilinginya. Cincin ini diperkirakan terdiri atas debu halus, kerikil, dan butir-butir es. Cincin Saturnus sangat tipis, tebalnya sekitar 10 hingga 1000 meter, dan lebarnya sekitar 275.000 km. Saturnus memiliki 22 satelit. Satelit yang terbesar adalah Titan. Uranus. Sampai tahun 1781, orang mengira Saturnus adalah planet terjauh dari Bumi. Akan tetapi, William Herschel menemukan planet Uranus. Uranus merupakan planet ketiga terbesar setelah Jupiter dan Saturnus. Diameter Uranus hampir 4 kali lebih besar daripada diameter Bumi, atau kurang lebih 50.800 km. Karena jaraknya yang sangat jauh dari Bumi, serta atmosfernya yang sangat tebal, Uranus sangat sulit diamati dari Bumi. Uranus dikelilingi 5 buah satelit, dan yang paling besar adalah Titania.
Neptunus pertama kali ditemukan pada tahun 1846 oleh Observatorium Berlin. Planet ini tampak seperti kembaran Uranus karena ukurannya yang hampir sama. Neptunus berdiameter kurang lebih 48.600 km. Suhu permukaannya lebih dingin daripada Uranus, yaitu sekitar minus 200 derajat Celcius. Neptunus memiliki dua buah satelit, yaitu Triton dan Nereid, dan yang paling besar adalah Triton. Pluto bukan lagi sebuah planet. Konferensi Persatuan Astronom Internasional yang berlangsung di ibu kota Ceko, Praha, telah memutuskan Pluto bukan lagi sebuah planet. Pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2006, Konferensi Persatuan Astronom Internasional berpendapat Pluto terlalu kecil untuk masuk sebagai planet. Dan selama ini, para astronom memang sudah meragukan status Pluto sebagai planet ke-9 dalam tata surya kita. Pluto, bongkahan es kecil di ruang angkasa, memang menjadi planet terkecil dalam tata surya sejak ditemukan pada tahun 1930. Objek yang tidak mengandung kehidupan ini sudah lama terancam pengusiran dari kelompok elit 9 planet dalam tata surya. Pernahkah terbayang olehmu, seluas apakah jagat raya ini? Alam semesta ciptaan Tuhan sangatlah luas. Bahkan, manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya belum bisa mengetahui seluruh jagat raya ini. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga alam semesta ini. Demikian penjelasan mengenai tata surya. Jangan berhenti sampai di sini. Agar kita bisa menjaga alam semesta ini, mari kita terus belajar.